Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Otomobcast. Pada kali ini kita akan bahas satu mobil, yaitu mobil Isuzu Panther tahun 2001. Sejarah tentang mobil ini, Isuzu Panther pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991. Mobil ini keluar sebagai MPV atau Multi Purpose Vehicle yang terkenal dengan mesin dieselnya yang tangguh, irit, dan bisa diandalkan. Generasi awal Panther menggunakan mesin diesel dengan kode C223 dengan kubikasi 2300 cc, 4 silinder OHV indirect injection yang menghasilkan tenaga 72 di RPM 4300 dan torsi puncaknya adalah 140 Nm di RPM 2400. Generasi pertama ini diperkenalkan dalam berbagai bentuk buatan karoseri. Misalnya adalah Miyabi, Sparta, Golden, dan lain sebagainya. Lalu pada 93 menambah variannya seperti High Grade, Grand Deluxe, Total AC, dan Standar. Peremajaan Panther dilakukan pada tahun 96. Meski secara tampilan tak banyak berubah, namun Panther ini menaikkan kapasitas mesin menjadi 2500 cc dengan kode 4CA1 dan merubah sistem bahan bakarnya menjadi direct injection. Mesin baru ini bisa menghasilkan tenaga 78,9 tenaga kuda di RPM 3900 dan torsi 170 Nm di 2300 RPM. Tak sampai di situ, Isuzu Panther kembali meremajakan saat memasuki tahun 2000. Ini menjadi momen Isuzu membenamkan mesin turbo diesel untuk tipe touring yang menjadi varian tertingginya. Oke, dan di depan kita sudah ada Panther tahun 2001 tipe LS. Melihat eksterior dan tampilannya, tampak dari samping memang terlihat sederhana. Panther tahun 2001 ini sudah mulai mengkapsul ya, atau orang banyak bilang ini adalah Panther kapsul karena bentuknya sudah tidak lagi kotak seperti Panther yang zaman tahun 90-an. Untuk dimensi mobil ini adalah panjangnya 4535 mm dan memiliki lebar 1770 mm serta memiliki tinggi 1920 mm. Jarak sumbu roda mobil ini adalah 2685 mm. Untuk desain headlamp depan, Panther tahun 2001 ini sudah berbentuk persegi panjang dan sudah mulai mengecil sudutnya. Dan untuk tampak depannya, Isuzu Panther ini memiliki grill yang kecil berpaduan dengan lampu yang berbentuk persegi panjang serta memiliki dua buah fog lamp pada bagian bawah. Untuk tampak belakang terdapat tulisan Panther dan logo High Grade, serta pada bagian belakang bukaan pintu modelnya masih ke samping dan engsel berada pada dalam mobil. Untuk tipe LS ini, bagian belakang sudah mendapatkan wiper. Wiper belakang hanya didapat untuk tipe atau varian LS dan Touring. Pada bagian lampu belakang atau stop lamp masih menggunakan bohlam biasa dan belum ada LED untuk mobil tipe LS ini. Oke, mari kita masuk ke dalam interior. Oke, kita perlihatkan dulu sekilas interiornya. Oke,
Di sini interiornya untuk bagian door panelnya ini cuman ada pegangan untuk menutup pintu. Di sini ada tombol untuk power window. Yang sebelah kanan depan ini sudah auto up and auto down, untuk naiknya otomatis dan turunnya juga otomatis. Lalu untuk tuas pembukaan pintu model jungkir seperti biasa. Ini tombol untuk penguncian, dan ini adalah tombol untuk penguncian power window di sisi penumpang belakang dan sisi kiri depan. Lalu selanjutnya pada bagian speedometer, di sini tidak ada yang mewah karena mobil ini tahun 2001 dan mobil Panther ini masih menggunakan speedometer yang serba analog ya, belum ada tampilan digital untuk speedometer Panther ini. Untuk sebelah kiri di sini ada RPM, putaran mesin, dan di tengah ada speedometer kecepatan, dan di sebelah paling kanan ada temperatur suhu dan jarum untuk bahan bakar solar. Belum ada yang digital pada instrumen clusternya. Lalu untuk bagian tengah, sisi tengah, di sini head unit sudah menggunakan merek Orca ya. Ini bisanya cuman pakai single din. Kalau misal dipakai double din, nampaknya harus memiliki dudukan tambahan lagi karena ruang ini cukupnya hanya untuk single din. Dan di bawahnya terdapat kisi-kisi AC 2 buah, dan di bawahnya lagi ada pengaturan suhu, dan di sebelahnya lagi adalah tombol putaran atau kecepatan angin AC-nya atau blowernya. Lalu di bawahnya lagi di sini ada asbak untuk penyimpanan, ini bisa digunakan untuk menyimpan uang receh. Dan di sini ada lighter yang sudah dicoloki oleh cas-casan atau charger. Dan di sini ada jam yang simple, dan di bawahnya ini adalah untuk semprotan air wiper kaca belakang, dan di sini sebelahnya adalah untuk wiper belakang. Dan di sini ada tombol hazard. Untuk tuas sebelah kiri di bagian kemudi cuman ada tuas untuk wiper depan. Di sini ada 3 kecepatan. Yang pertama adalah intermittent, yang kedua medium, yang ketiga adalah yang tercepat ya. Ini modelnya putar, bukan ke atas bawah. Dan lalu untuk sebelah kanan di sini ada tuas lampu, ada lampu kota, ada lampu utama, dan seperti biasa sen kiri ke atas, sen kanan ke bawah. Untuk dimmer atau lampu jauh ke atas kan. Dan di sini sebelah kanan di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan fog lamp, dan di sebelahnya ada pengaturan untuk electric mirror, tapi ini sudah tidak berfungsi. Ini seharusnya untuk electric mirror, ini pengaturan atas bawah, ini samping kanan dan kiri. Dan di sini juga di bawahnya ada kisi-kisi AC. Lalu di bawahnya lagi ada knop putar-putaran untuk setelan gas mesin ya. Kalau misalkan pagi hari ini cukup diputar di sebelah kanan agar putaran mesin tetap terjaga. Oh ya, lalu di door panelnya di sini saya lupa tadi, di sini ada speaker, dan di sini ada tempat penyimpanan kecil ya, sempit, hanya cukup untuk menaruh HP dan kartu-kartu. Lalu untuk penampakan setirnya, ini setirnya merupakan setir yang menggunakan 2 palang. Setirnya 2 palang dengan tulisan Isuzu di tengah sebagai ciri khas. Transmisi manual 5 percepatan, 6 mundur. Dan di sini ada handrem model tarik ya, model otot.
Di sini ada dua buah cup holder, dan di sebelah kiri ini ada penyimpanan terbuka dan penyimpanan tertutup. Pembukaannya tidak soft opening ya, karena tidak ada pegasnya. Di sebelah kiri juga ada kisi-kisi AC, dan door panel untuk sebelah kiri sama, hanya ada pegangan, terus tuas pembuka pintu, tuas penguncian, dan tombol untuk power window. Kaca tengah masih kaca biasa, belum menggunakan dynamic view. Di sini sun visor tidak ada kaca, sebelah kanan juga tidak ada kaca. Di bagian atas tengah ada lampu baca. Mari kita lanjut untuk bagian tengah. Untuk bagian tengah, bagian pintu tengah juga sama seperti pintu yang lain, cuman ada pegangan pintu, tuas pembukaan, tuas penguncian, dan tombol untuk power window. Di sini ada hand gripnya ya, hand grip model fix. Di depan juga model fix, tapi untuk sisi driver tidak ada gripnya, tidak ada hand gripnya. Sebelah kanan tengah juga ada hand gripnya. Ini penampakan layout dashboardnya dari posisi tengah, seperti ini posisinya. Dan untuk bagian belakang, sini joknya sudah model jok 3 baris ya, yang berhadap depan, tidak berhadapan-hadapan, dengkul to dengkul. Ini aslinya masih jok belakang sendiri aslinya itu masih yang hadap-hadapan, dengkul to dengkul ya, jadi hadap kanan dan kiri. Tapi ini sudah saya ganti menggunakan jok yang hadap depan semua. Untuk AC double blower berada di bagian atas sisi penumpang tengah. Kisi AC pada double blower ada 2 di depan dan 2 di belakang. Untuk bagian bagasi cukup luas, bisa membawa tas dan koper, tapi tidak terlalu luas. Bila ingin luas, jok depan bisa dilipat lagi atau dicopot ya. Dan ini bagian pintu belakang, engselnya berada di dalam. Dan di interior bagian belakang ada speaker 2 buah dan bukaan pintu yang masih model tarikan ya. Dan pada bagian kaki-kaki mobil ini, untuk bagian belakang masih menggunakan model bir daun, dan untuk profil bannya sendiri adalah ukuran 195/70 ring 14. Serta untuk bagian belakang masih menggunakan rem tromol dan belum dilengkapi dengan disc brake. Dan untuk kaki-kaki bagian depan, untuk profil bannya sama seperti belakang, 195/70 ring 14, dan sudah dilengkapi dengan disc brake serta menggunakan suspensi dual wishbone. Oke, lanjut kita bahas dapur pacu mobil Panther ini. Check it out. Ya, sudah terdengar suara mesin mobil Panther ini, terasa berisik, terasa kasar, dan inilah ciri khas dari mobil Panther. Untuk tipe mesinnya sendiri adalah berkodekan 4CA1 LOHP 2500 cc tanpa turbo dan menggunakan sistem pasokan bahan bakar direct injection. Tenaga maksimumnya adalah 76,5 HP pada RPM 3900 dan torsi maksimumnya 181 Nm pada RPM 1800. Tipe transmisi pada mobil ini adalah manual 5 percepatan dan berpenggerak roda belakang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Panther LS tahun 2001. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke media sosial kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.